Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta jajarannya dan segenap jamaahnya juga, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah
kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Wasi'u. Al-Wasi'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha luas. Al-Wasi'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha luas. Dari sifat ini kita bisa tahu ya, bahwa kalau kita bicara tentang Allah, berarti kita bicara zat yang maha luas tanpa batas dengan segala keterbatasan kita. Ya, dari nama ini kita bisa tahu bahwa kalau kita bicara tentang Allah, berarti kita sedang berbicara tentang zat yang maha luas tanpa batas dengan segala keterbatasan kita. Makanya kalau kita bicara tentang Allah dan kita menyadari tentang nama ini, kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena apa? Karena kita yakin apa yang kita pahami dari perbuatan Allah itu sebatas yang kita ketahui atau yang kita rasakan. Sementara perbuatan Allah itu bersumber dari zat yang maha luas tanpa batas, sehingga tidak ada pilihan bagi kita sebagai makhluk selain dari berbaik sangka kepada Allah. Karena berburuk sangka kepada Allah di samping keliru dan tidak jarang, dan bukan tidak jarang, pastinya kita telah salah dalam menduga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah ngomong Allah deh, ngomong sesama saja. Ketika kita tidak, atau ketika kita salah memahami seseorang, tidak jarang apa yang kita sangkakan buruk tentang seseorang itu terbukti tidak benar, karena begitu ada bukti atau penjelasan tidak seperti yang kita bayangkan. Atau seperti anak kecil yang tidak mengerti tentang yang dibuat oleh orang tuanya. Kepada orang tua saja kadang seorang anak kecil seringkali salah paham, apalagi terus kita kepada Allah yang maha itu. Mungkin saya sering cerita di sini, gitu. Saya dulu kalau nggak doyan makan, itu sama ibu saya itu diparutkan temulawak. Kalau nggak doyan makan diparutkan apa? Temulawak. Dan saya tahu itu pahit itu. Temulawak ini apa? Pahit. Karena saya tahu itu pahit, saya lari itu.
masih kecil itu. Saya masih ingat betul itu, saya lari dikejar sama ibu saya, dibantu sama beberapa orang, ditangkap. Nah, parutan temulawak itu taruh di sewek itu dulu, di jari itu. Dicekokin. Oh. Itu saya masih kecil tuh batin, ibu saya kok kejam sekali. Ibu saya kok kejam sekali. Mosok anak sing unyu-unyu kok dikasih temulawak. Dulu unyu-unyu dulu. Singkat cerita, saya belakangan baru paham, oh ternyata ibu saya ini sayang sama saya, ibu saya. Jadi ibu saya ini khawatir anaknya sakit, nggak doyan makan, dijamoni. Ya, jadi saya baru paham itu. Belakangan setelah, apalagi saya pernah kena asam lambung itu, kalau ada tukang jamu saya tanya diantaranya ada temulawak Bu. Dulu nggak mau, sekarang malah nyari. Itu seperti itu. Kenapa? Karena sudah mulai paham manfaatnya. Dulu nggak ngerti. Nah ini baru kita bicara antar makhluk aja sudah sering salah paham begitu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas itu? Nah karenanya kemudian interaksi kita dengan Allah adalah hendaklah kita selalu mengedepankan husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selagi kita masih berbaik sangka kepada Allah, semua akan baik-baik saja insya Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, dan terserah dia mau sangka apa tentangku, kata Allah terserah, tapi tanggung resikonya kalau kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kepada Allah mending berbaik sangka. Selagi kita masih berbaik sangka, semua insya Allah pasti akan baik-baik saja. Itu seperti itu. Walaupun teori tentang baik sangka kepada Allah ini kadang ya enak ngomongnya aja, prakteknya kadang apa? Sulit pakai dal. Ya kan ngomong udah baik sangka sama Allah, ya enak ngomongnya aja. Karena Allah itu maha tahu. Kita disentil di bagian mana yang menguras emosi dan perasaan, itu Allah maha tahu. Makanya kadang kita ini kalau ada teman punya masalah, cerita sama kita ngomongnya, alah gitu aja nangis. Ya karena masalah dia bukan masalah kita. Coba kalau itu masalahnya sama, insya Allah nangis bareng itu insya Allah. Ya karena masalahnya sama. Nah kan kita ngomong gitu kan enaknya kan karena bukan masalah kita. Ya kalau masalah kita, yo antep juga itu. Ya, apalagi kalau ujian yang sifatnya nguras emosi dan perasaan, kadang menantang sekali untuk tetap bertahan dalam baik sangka kepada Allah ini bukan hal yang mudah gitu maksudnya. Maka bersyukurlah pada Allah bagi yang tetap punya kesadaran untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah pada Allah. Kalau lahir batin kita digerakkan oleh Allah untuk terus berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selagi kita berbaik sangka kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Itu seperti itu. Kalau kata para ulama, mentok-mentoknya, kalau kita tidak kunjung ketemu hikmahnya, suka ketemu hikmah itu sih. Kata para ulama, katakan saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Sedikit kata orang. Saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikan. Allahu Akbar. Al-Wasi', Allah zat yang maha luas. Satu-satunya yang tidak Allah miliki itu limitasi, batas. Kalau kita adalah makhluk yang syarat dengan limitasi, batas. Jadi satu-satunya yang tidak Allah miliki itu limitasi, itu batas itu. Nah, sementara kita makhluk ini adalah makhluk yang syarat dengan limitasi, dengan batas. Makanya orang kalau tidak mengenal batas, dia akan bisa melampaui batas. Nah, sehingga karenanya kita harus sadar bahwa ketika kita ini berhadapan dengan situasi yang rasanya tidak mungkin, itu sebenarnya Allah ingin menyadarkan kita betapa kita ini syarat dengan limitasi batas itu. Allah ingin menyadarkan kita tentang batas itu, bahwa kita ini adalah makhluk yang
memiliki batas kemampuan yang memang dibatasi oleh Allah. Nah, sehingga karenanya kemudian kita ini harus segera menyadari betapa kita yang terbatas ini hakikatnya selalu membutuhkan zat yang maha tidak terbatas tadi itu. Maka kita jangan hanya menatap kemampuan kita, tapi selalulah juga menatap maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi yang mentok, sudah nggak mungkin kalau bahasa manusianya kita katakan, oh ya ini memang nggak mungkin bagi saya, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, makanya kita harus menempuh jalur langit. Nah, gitu. Kalau jalur bumi buntu, jangan lupa menempuh jalur langit. Paling enggak kita berusaha itu. Nah, orang yang yakin akan maha kuasanya Allah, saya ulang tadi, tidak mungkin itu bagi kita, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, bukannya semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz? Jawabannya iya, benar, tidak salah. Semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid ayat 22 itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa dirimu, kata Allah, kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah merealisasikannya. Dan itu mudah bagi Allah, kata Allah begitu. Nah, namun begini, Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah berhak berbuat di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Jadi yang di Lauhul Mahfuz itu berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Allah, gitu loh maksudnya. Jadi yang di Lauhul Mahfuz itu berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Allah. Kita ini kan semuanya kan hanya menjalankan skenario di Lauhul Mahfuz. Kita ngaji di sini nih. Ini jangan GR karena kita yang mau ngaji, bukan. Ini karena sudah ada skenario dari Allah, kita ditakdirkan oleh Allah bisa berada di sini. Karena prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu yang patut kita syukuri terlebih dahulu. Bahwa kemudian ada dorongan dalam hati kita untuk berbuat baik ini, dorongan itu juga mahal karena itu taufik dari Allah. Itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Kalau jenengan mengatakan kalau gitu kasihan dong Ustaz mereka yang nggak dapat taufik dan hidayah itu, maka kita jawab iya kasihan memang. Karena kasihan makanya ayo kita ajak. Kalau nggak bisa diajak, paling tidak kita doakan. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Ngajaknya pakai pengumuman, ayo ada pengajian. Menunya napa Pak Haji? Ayam ceker. Tidak apa-apa, itu bagian dari cara ngajak. Harapannya semoga tergugah hatinya mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapannya itu dia mau menerima itu gitu. Nah, kalau adapun kemudian tidak selalu berhasil, tidak apa-apa. Kan kita tidak wajib berhasil, kita hanya wajib berusaha. Ya, termasuk tadi ketika kita menempuh jalur bumi, menempuh jalur langit, berharap ada kehendak Allah yang di luar ketentuan Lauhul Mahfuz sehingga semuanya diperbaiki, itu sah-sah saja. Bahwa kemudian sebagian kita mungkin mengalami keadaan di mana tidak sesuai dengan harapan kita, tetap kedepankan husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begini-begini enak ngomongnya aja ini. Ada prakteknya sulit pakai dal kadang. Nah, bersyukurlah pada Allah, enggak pikiran dan hati kita itu masih diwolak-walik oleh Allah dalam koridor masih terus baik sangka kepada Allah. Bersyukurlah pada Allah. Karena tidak jarang orang yang kemudian begitu kecewanya sampai kemudian menggugat takdir Allah itu nggih wonten.
Ya, tapi tentu ya rugi, dunianya rugi, akhiratnya lebih rugi lagi. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Allah al-wasi', zat yang maha luas. Karenanya saya ulang sekali lagi, kita bicara tentang Allah zat yang maha luas dengan keterbatasan kita. Karena kita adalah syarat limitasi, sementara Allah zat yang tidak memiliki limitasi itu. Al-wasi' terambil dari akar kata wasi'a yang maknanya berkisar pada antonim kesempitan dan kesulitan. Dari sini lahir makna seperti kaya, mampu, luas, meliputi, langkah panjang dan lain-lain. Artinya Allah sebagai zat al-wasi', zat yang maha luas, maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu, maha meliputi segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu, semuanya dalam jangkauan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita yang meyakini Allah sebagai al-wasi', tidak usah khawatir, karena kita ini adalah zat, karena kita ini adalah makhluk dari zat yang maha kaya, zat yang maha baik, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita berbuat baik, orang lain tidak tahu kita, tidak apa-apa, tapi Allah pasti mengetahui, karena semua dalam jangkauan pengetahuan Allah. Tapi mohon maaf, kalau kita berbuat dosa dan orang lain tidak ada yang tahu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Nah, jadi harus segera ditaubati, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kata al-wasi' ditemukan sebanyak 9 kali. Yang pertama dalam konteks izin untuk mengarah kemana saja dalam sholat bila dalam perjalanan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kalau ngomong wajah Allah jangan bayangkan terus Allah punya wajah gitu. Nanti kemanapun kita menghadap, hakikatnya kita menghadap kepada Allah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan begini. Saat satu ayat ini turun, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saat itu saya menuntun kendaraannya Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nabi dari perjalanan dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Itu yang nuntun ontanya beliau itu adalah, kendaraan beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan kata Abdullah bin Umar, saya melihat Nabi sholat di atas ontanya. Dan sholatnya cepat, kata Abdullah bin Umar. Posisi rukuk dan sujudnya, rukuknya lebih tinggi dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Itu kata Abdullah bin Umar. Maka dalam fikih, kalau jenengan di atas kendaraan, mau sholat di atas kendaraan, sholat sunnah tapi gitu. Saya ngomong sholat sunnah dulu, nanti sholat fardu saya bahas juga. Itu diperkenankan. Kalau untuk sholat sunnah gak ada masalah. Menghadapnya tidak harus ke arah kiblat terlebih dahulu, ngikut arah kendaraan. Contoh, dulu pernah ada ibu-ibu di sini, cuma 2 saya tadi, nanya ke saya, Ustadz, sekarang kan zuhur itu jam 12 lah kalau nggak salah. Nah, saya itu kalau habis sholat zuhur nggak bisa ba'diyah karena segera harus ngantar makanan. Anak saya sekolah di Al-Azhar kalau nggak salah itu. Harus segera ngantar makanan. Oh, yang nanya Bu Eka, saya ingat Bu Eka. Tapi bukan Bu Dinar ya, bukan Bu Eka. Itu buru-buru saat saya ngantar makanan ke sekolah itu. Berarti kan saya nggak ba'diyah zuhur, Ustaz. Gimana? Apa enggak apa-apa ya? Sholat sunnah enggak apa-apa, enggak dikerjain ya. Walaupun rugi karena enggak dapat pahala gitu. Tapi tidak berdosa ya, tidak berdosa. Tapi kemudian ibu bisa kok tetap mengerjakan sholat ba'diyah zuhur itu sambil nyetir mobil kalau mau. Saya bilang, "Loh, bisa Ustaz, kok bisa, enggak apa-apa." Iya, asal mau tapi.
Iya. Kayak saya tadi itu, saya kuliah subuh tadi kan, adzan subuh sudah di perjalanan kan. Saya sudah berhitung waktunya, nggak akan terkejar qobliyah subuh di sini. Saya tadi qobliyah subuh di motor ya. Iya. Ngamalkan ayat ini. Caranya gimana? Tapi harus ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh ahlinya ya. Jadi naik motor, maksudnya nggak arah motor aja, takbir Allahu Akbar sambil gini tetap ngerem aja, klakson aja, penting dulu jangan ngomong. Iftitah, Fatihah, surah. Jadi misalnya rukuknya segini, sambil lihat ke depan soalnya. Nah, nanti iktidal kan, terus sujudnya lebih rendah dikit. Butuh klakson, betul nggak ada masalah. Kalau nyetir ya biasa aja. Sambil gini. Jadi kalau rukuknya segini, sujudnya segini, lebih rendah dikit. Sambil lihat ke depan tidak ada masalah, karena memang kita sedang mengendarai mobil. Tapi tentu jangan dipaksakan kalau sekiranya bahaya. Kalau sekiranya bahaya jangan dipaksakan. Nah, jadi mending tidak apa-apa hilang sunnahnya, nanti bisa diganti setelahnya. Itu seperti itu. Ya, itu kalau mau. Tapi ini ayatnya ada. Rasulullah mencontohkan sholat di atas kendaraan. Untuk sholat sunnah itu beliau nggak turun. Tapi kalau untuk sholat fardu, Nabi turun dari kendaraan. Jadi kalau saya baca dalam sifat sholat Nabi itu, kalau untuk sholat fardu Nabi turun dari kendaraan. Karena dulu kendaraannya Nabi itu onta, kuda, keledai, bihal, nah, atau ditandu. Kalau sekarang kereta, bis, pesawat, kalau mau turun di mana aja dengan? Kalau bis mungkin masih bisa turun karena berhenti di tempat makan itu ya. Tempat makan itu kan kita bisa sholat itu. Tidak dapat makan, tekniknya gampang. Kalau naik bis malam itu kalau tetap dapat makan gampang. Jatah makannya dibungkus. Kita bawa. Jadi dimakan di atas bis nanti. Yang penting kita bisa sholat itu dan bisa dijamak kan, maghrib sama isya misalnya. Yang repot itu subuh kadang. Ya, sehingga kadang terpaksa sholat di atas bis karena turun tidak bisa. Nah, kadang masih di posisi di tol kadang. Tergantung. Kalau saya kan perjalanannya Jember kan. Jember itu kadang sampai di Lumajang itu kalau bisnya lancar sih sebelum subuh udah sampai Lumajang sih sebenarnya. Ya tapi kalau pas macet itu anak keluar leces itu keluar itu ke arah Lumajang kadang macet kadang. Karena ada pasar Kelakah itu. Nah itu kadang yang macet, itu terpaksa sholat di atas bis. Kalau sholat di atas kendaraan bagaimana? 4 mazhab mengatakan harus diulang. Tetap kita sholat di atas kendaraan, tapi nanti sampai di rumah diulang. Itu 4 mazhab. 4 mazhab wajib diulang. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai fikihnya. 4 mazhab diulang. Jadi kalau jenengan sholat subuh di atas kendaraan, sholat fardu ya, nanti begitu sampai di rumah diulang. Namanya i'adah, mengulang. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kita bisa mengambil rukhsah itu dengan sempurna, misalnya kayak di pesawat itu kan ada musola kadang, atau di kapal laut itu kan juga ada musola, sehingga kita bisa sambil berdiri sholatnya itu. Kalau pesawat yang Saudi ya itu ada musolanya. Itu apa juga wajib mengulang. Ulama beda pendapat di antara 4 mazhab itu. Tapi secara umum kalau mau lebih tentram diulang. Tapi bagi Anda yang tidak mau mengulang, insya Allah sependek yang saya pahami ya itu tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena ada kaidah, saya pakai kaidah ya, kaidah dalam kaidah fikih itu yang mengatakan rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Sambil contoh gini misalnya, di Bulughul Maram itu ada 2 orang yang tayamum ceritanya, karena nggak nemu air. Akhirnya sholat keduanya. Begitu selesai sholat, terus kemudian nemu air, yang satu mengulang sholat, yang satu tidak mengulang sholat. Kepada yang mengulang sholat, Nabi mengatakan kamu dapat 2, pahalanya dapat 2. Yang nggak mengulang, kata Nabi, ashabtas sunnah, kamu sudah benar. Tidak apa-apa, udah benar. Ashabtas sunnah, kamu sudah benar. Atau itu kejadian ketika ada 2 orang sampai di Masjid Nabawi, Nabi lagi sholat jamaah. Orang ini nggak ikut sholat.
begitu selesai sholat Nabi tegur, apakah anda berdua muslim? Kami muslim ya Rasulullah. Kenapa tidak sholat bersama dengan kami tadi? Kami sudah menjamak sholat kami di kemah kami ya Rasulullah. Nabi cuma berpesan, lain kali kalau datang pada satu kaum dan kaum itu sedang sholat, hendaklah kalian ikut sholat bersama dengan mereka, jamaah maksudnya. Tapi Nabi tidak mewajibkan dan tidak menyuruh mengulang sholatnya juga. Kenapa? Karena rukhsah yang diambil itu sudah sah. Pernah nggak ibu-ibu karena khawatir macet dijamak sholatnya, ternyata tol lancar sampai tempat malah baru adzan asar, padahal udah tahajud jamaah. Ada beberapa yang mengulang, bagus, tidak apa-apa. Kalau perintah Nabi, kalau kita sampai satu tempat di mana di situ ada sholat jamaah, sebaiknya memang mengulang. Kan nggak patut kan orang jamaah kita lagi nongkrong kan, kecuali ibu mungkin tidak ada masalah. Maka sepatutnya ikut lagi sholat. Nah, tapi kalau tidak pun sudah cukup dan itu sudah sah. Karena rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Nah, kalau pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i, ya kalau termasuk yang ngulang. Jadi kalau misalnya saya sudah kerjakan sholat fardu saya di kendaraan, terus begitu sampai di tempat saya mengulangi ada. Kata ada yang nanya itu, kalau memang harus diulang kenapa mesti sholat di atas kendaraan? Maka jawabannya sederhana saja. Kata para ulama, andaikan mati dalam perjalanan itu dianggap tidak punya hutang sholat. Nah itu. Tapi kalau anda yang tidak mengulang, saya ulang nggak, insya Allah nggak ada masalah. Ada satu lagi kaidah deh. Ada satu kaidah terkait dengan sholat itu yang berbunyi, idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Sholat itu kalau sempit keadaan kita, aturannya jadi longgar. Itu sholat. Tapi kalau kita dalam keadaan longgar, aturannya ketat sholat itu. Di perjalanan kan termasuk sempit ya, termasuk kondisinya sulit itu maksudnya. Maka aturan sholat jadi longgar, termasuk dengan sambil duduk tadi, tidak ada masalah. Dan sebenarnya kalau kita telisik dalam riwayat-riwayat terkait dengan sifat sholat Nabi itu, pernah Nabi sholat di atas onta itu pernah sebenarnya. Untuk sholat fardu berjamaah. Kapan itu? Okamakal ketika Madinah banjir. Mungkin Anda pernah baca hadis tentang ada seorang datang sama Nabi, ya Rasulullah, doakan turun hujan dong. Akhirnya Nabi berdoa itu, terus itu pas hari Jumat itu. Itu sampai Jumat berikutnya hujan terus sampai banjir Madinah. Terus kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ini banjir gak karu-karuan, banyak hartanya rusak, tolong doakan supaya tidak jadi hujan, turun reda hujan dulu. Tapi akhirnya doa reda hujannya. Nah itu pada saat terjadi banjir Madinah itu, karena gak mungkin sholat di buminya, sehingga sholatnya di atas onta itu pernah terjadi. Ya jamaah pernah terjadi. Aukamakal. Ya, ada satu riwayat yang menjelaskan demikian itu. Aukamakal. Jadi pernah ketika Madinah banjir. Ketika Madinah apa? Banjir. Kalau diambil dari situ berarti boleh sholat di atas kendaraan dan tidak wajib mengulang. Karena kan tadi berlaku ketentuan idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Ini gini, kalau dulu 4 madhab itu kan hidup di masa di mana kendaraan masih sederhana gitu loh. Nah sekarang kan kendaraannya udah beda gitu. Makanya ini kalau dalam kajian fikih, walaupun kita tetap bermadhab, kalau saya pribadi tetap bermadhab, namanya fikih manhaji namanya itu. Jadi ibarat dalam kitab kuningnya nggak ketemu, tapi manhajnya yang kita ambil, metodologi ijtihadnya yang kita ambil gitu. Itu namanya fikih manhaji namanya. Jadi, kalau saya ikut pendapat yang saya tetap, kalau saya pribadi lebih tentram mengulang kalau saya pribadi, karena saya bermadzhab Syafi'i. Nah, bahwa kemudian Anda tidak mengulang, insya Allah tidak apa-apa. Tadi saya tunjukkan kaidah-kaidahnya tadi, atau dasar-dasarnya nggak ada masalah. Silakan. Kan masing-masing orang beda-beda, nih. Nah, itu di antaranya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, dalam konteks pengangkatan Talut sebagai raja Bani Israel. Di surah Al-Baqarah ayat 247 Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Nabi mereka mengatakan, ada yang mengatakan Nabi Daniel, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja kalian.
Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih raja kalian dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kalau bahasa sederhananya, Talut ini sosok yang dalam kalkulasi orang Bani Israel tidak bisa jadi raja, karena dia tidak punya partai politik, dia nggak punya duit juga. Kalau bahasa sederhananya, sehingga kalau menurut teori nggak jadi. Tapi kalau Allah bilang jadi, mau apa coba? Nah, ya Allah yang bilang jadi tetap jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, perihal jabatan dan kekuasaan itu hakikatnya yaitu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak jadi, jadi. Kalau Allah berkehendak tidak jadi, tidak jadi. Nah, apalagi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, terkait dengan pemberian kekuasaan kepada Talut itu, yang rasanya tidak mungkin tadi itu dikaitkan dengan sifat Allah al-wasi'. Nah, jadi yang tim suksesnya silakan calonnya suruh wiritan ya wasi', ya wasi', ya wasi'. Pendati ngono nggih. Monggo sing jadi tim sukses monggo terserah lah. Cuman saya sering bilang, tapi ini rahasia sebenarnya. Kalau yang sudah pernah menjabat sebelumnya itu ada beberapa orang yang datang itu tak ajari maca niku, masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Kok beberapa jadi lagi, tapi asalkan sungguh-sungguh yakin baca masya Allah la quwata illa billah. Allahu akbar. Terus nanti kalau kemana-mana bahaya. Yang ketiga, dalam konteks pelipat gandaan ganjaran sampai 700 kali lipat. Al-wasi' dikaitkan dengan Allah yang melipat gandakan pahala sampai dengan 700 kali lipat, bahkan bisa hingga tak berhingga. Kalau di hadis yang lain bisa sampai hingga tak berhingga. Di Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah atau infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tidak usah jauh-jauh, jenengan bantu masjid ini, bantu karpetnya, bantu batanya, atau bantu tenaga, macam-macam, atau bantu pikiran. Kelihatannya sederhana jadi masjid begini, tapi di sini ada sholat, ada pengajian, ada aneka kebaikan. Semua yang telah menginfakkan sebagian hartanya di sini itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang beribadah di sini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Jadi siapapun yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan itu. Jadi non saya kita duduk begini ini pahala kita beda-beda. Kita duduk ini. Mungkin di antara jenengan ada yang kelihatan duduk tapi sedang dapat pahala baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang pernah Anda sumbangkan untuk para santri itu lagi dibaca orang. Nah, jenengan dapat pahala yang sama dengan mereka. Mungkin di antara jenengan sekarang sedang dapat pahala memberi nafkah kepada keluarga. Loh, aku lagi duduk dapat pahala. Oh iya, ternyata dulu Anda pernah ngasih modal usaha seseorang. Hari ini saat ini dia sedang ngasih nafkah kepada anak dan istrinya. Kita dapat pahala itu.
Mungkin sebagian kita hari ini sedang dapat pahala dan macam-macam lah. Nah, termasuk kalau Anda investasi di masjid, kayak di Masjid Umar bin Khattab ini misalnya. Sekian banyak orang yang sholat di sini, sekian banyak orang yang ngaji di sini, sekian banyak orang yang iktikaf di sini, kita insya Allah dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena kita pernah memberikan bantuan kepada masjid ini, walaupun mungkin masing-masing orang investasinya beda-beda. Kalau bahasa Nabi, bahkan membangun masjid sebesar sarang burung pun itu dibangunkan rumah di surga nanti. Saya pernah mikir pas baca hadis itu, sebelum baca syarahnya, saya mikir bikin masjid sekecil sarang burung kayak apa masjidnya, saya bilang. Ternyata dalam hadis itu dikatakan walaupun dia nyumbang satu batu bata, maksudnya. Walaupun dia hanya nyumbang satu batu bata. Apalagi kalau nyumbang satu truk, itu tambah. Itu seperti itu. Itu ternyata pahalanya luar biasa. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Ini contoh sederhana, non sewu. Misalnya ini kan minuman, saya izin saya minum, ini contoh aja. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kan kelihatannya sederhana ini, nyumbang air sama teh sama gelasnya dan seterusnya. Ini yang nyumbang ini dapat pahala satu minuman saya tadi. Kan saya minum ya. Nah, ini jadi sudah berpahala. Insya Allah kali 10 kan. Nah, ternyata minuman yang saya minum ini jadi tenaga bagi saya dengan izin Allah. Sehingga cukup untuk saya berbuat baik setelah ini, insya Allah. Setelah ini saya ngajar di Masjid Al-Huda Perumnas 3 misalnya gitu. Nah, maka nanti ketika saya ngajar itu, karena tenaga air ini masih ada untuk saya, jenengan yang nyumbang air ini insya Allah dapat pahala yang sama dengan saya, insya Allah. Insya Allah. Nah, ternyata ilmu saya bermanfaat. Dari yang ngaji ada 10 yang mengamalkan misalnya, maka saya dapat pahala dari 10 orang itu, sama dengan 10 orang itu. Terus jenengan yang nyumbang air ini dapat lagi itu. Ternyata 10 itu yang 3 ustadz ngajarin orang lain lagi misalnya, guru ngaji lah. Terus gitu. Itu sampai hari kiamat itu. Enggak, ini baru teh tawar Pak, apalagi kalau STMC ini Pak. Wah, itu lebih lama lagi Pak. Itu seperti itu. Enggak, saya cuma ngomong aja. Ini baru nopo teh tawar, apalagi STMC. Allahu Akbar. Jadi apalagi budidarnya sering ngasih saya risol, itu gimana itu pahalanya itu. Singkat kata singkat cerita, kelihatannya sederhana, nggih. Sederhana. Atau aksi warung kitanya Pak Adi ini. Kelihatan sederhana ngasih makan orang itu, tapi ternyata di antara yang makan tuh ternyata ada yang masih belajar, ada yang khidmah melayani suaminya, ada yang macam-macam. Itu jangan dikira kelihatannya satu piring itu, tapi pahalanya insya Allah bisa macam-macam. Itulah kenapa Nabi mengatakan kebaikan seperti itu dilipat gandakan 10, 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian dalam konteks janji memperoleh kelapangan sebagai dampak mengeluarkan zakat atau sedekah. Di Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjadikan untuk kalian ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Jadi setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan kalau kita berbagi. Sementara di balik berbagi Allah menjanjikan aneka kebaikan termasuk ampunan. Kaitannya ampunan dengan berbagi itu apa Ustaz? Di samping Allah maha luas untuk membalas semua itu, maka jawaban sederhana saja. Ketika kebaikan didatangkan, itu pahala didatangkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Surah Hud ayat 114.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Setiap orang sholat di masjid ini, yang membantu masjid ini dapat pahala satu. Yang kedua, dihapus dosa. Karena dihapus dosanya, derajat diangkat. Setiap orang yang kita bantu ekonominya atau pendidikannya, ketika dia berbuat baik dengan bantuan kita, insya Allah kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Bersama dengan datangnya pahala, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu surah Hud ayat 114. Rumusnya itu gitu. Makanya saya ulang, jangan heran kalau nanti di Yaumil Hisab ada banyak orang itu yang ngelihat catatan amalnya itu kaget. Loh, ya Allah, perasaan saya nggak beramal sebanyak ini, tapi kok dapat pahala sebanyak ini? Jawabannya tadi itu, ya kamu memang nggak pernah beramal sebanyak itu, tapi amalan kamu tepat sasaran. Orang yang kamu bantu atau tempat yang kamu bantu itu produktif kebaikannya, sehingga kamu dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Nah, makanya di dalam Islam itu kan anjurannya sedekah itu nopo yang jariyah, yang pahalanya terus mengalir. Nah, yang produktif mengalir pahala itu bisa tempat kayak masjid, musola, majelis taklim, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, dan macam-macam. Atau orang yang produktif kebaikannya dalam bentuk diberi beasiswa sekolah, beasiswa pesantren, atau pengadaan modal-modal usaha, dan macam-macam. Nah, jadi itu semua merupakan bagian dari amalan-amalan yang insya Allah pahalanya terus nopo mengalir. Itu seperti itu. Terus kemudian yang 5 dan 6 langsung dalam konteks petunjuk keagamaan dan kekuatan hujjah. Di surah Ali Imran ayat 73 Allah berfirman, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadu mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang lurus diikuti, petunjuk yang harus ikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Allah, di sisi Tuhanmu. Katakanlah sungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, termasuk di Al-Maidah 54-nya itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang telah beriman, barang siapa di antara kalian ada yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi Maha luasnya Allah yang pertama itu menunjukkan tentang anugerah kenabian kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya terpilih. Dan jangan pernah percaya kepada siapapun yang mengaku mendapatkan yang sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi tidak ada Nabi lagi, gitu maksudnya ya. Karena kenabian itu dengan maha luasnya Allah hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan jaminan dari Allah dengan zat yang maha luasnya. Kalau ada orang yang murtad dari seorang muslim, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari dia. Makanya di saat di Asia banyak pemurtadan yang luar biasa masifnya, di Eropa itu justru banyak yang masuk Islam dengan izin Allah. Dengar-dengar saya dapat berita terkait dengan ChatGPT itu juga dengan izin Allah banyak yang masuk Islam. Dan tidak jarang di antara mereka itu memang kualitasnya lebih baik daripada yang di sini. Karena kebanyakan kalau di sini itu kalau murtad kebanyakannya itu karena bodoh akan agamanya biasanya. Ada yang karena faktor ekonomi dan macam-macam. Tapi kalau di
Eropa sana itu kebanyakan memang mereka orang-orang yang pinter, orang-orang yang baca, orang-orang yang kritis. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tetap kita berusaha mencegah pemurtadan itu karena itu kemungkaran. Namun kita hibur dengan ayat tadi itu. Wis khawatir tak ganti dengan yang lebih baik. Dan memang itu terbukti. Terus yang ketujuh dalam konteks kekayaan materi di surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian yang masih bujangan di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba saya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengerti. Iyakunu fuqara ayughnihimullah. Kalau menikah asal nikahnya ikhlas karena Allah, dihiasi dengan ketakwaan, tidak usah khawatir. Allah akan kayakan dia. Itu dijamin oleh Allah. Allah akan cukupkan kehidupannya insya Allah. Saya masih ingat itu. Ketika saya mau nikah itu kata ibu saya, "Lek bayaranmu durung sakmene aja ora bidhisik," kata ibu saya gitu. Kalau gajimu belum segini jangan nikah dulu. Saya hitung gaji saya saat itu. Gaji saya itu ternyata dari yang ibu saya bilang itu kurang 10.000. Jadi dari yang ibu bilang gaji saya kurang 10.000. Kata ibu saya, ya wis bismillah. Akhirnya saya bonek nikah. Nah, saya itu berhitung, uang untuk kehidupan saya sendiri di Surabaya saat itu sebenarnya uang segitu itu kurang. Ini tambah rabi apa gak tambah kurang? Qadarullah dengan izin Allah dengan menikah ya kok dengan izin Allah ya cukup. Ya, akhirnya alhamdulillah malah bisa nabung terus diizinkan ya alhamdulillah terus saya sampai detik ini alhamdulillah. Allah cukupilah alhamdulillah masyaallah. Nah, jadi asal ikhlas nikahnya karena Allah dan pernikahannya dihiasi dengan ketakwaan. Bukan hanya semata-mata ambisi nafsu dan syahwat. Tidak ditata niatnya karena Allah terus berusaha dihiasi dengan ketakwaan. Insyaallah. Dalam konteks pengampunan di surah An-Najm ayat 30 ini yang ke-8 dalam konteks pengampunan dalam surah An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisha ilal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lam bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang lain dari kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahui tentang keadaan kalian ketika Dia menjadikan kalian dari tanah dan ketika kalian masih janin dalam perut ibu kalian. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian itu suci. Dialah Allah yang Maha mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, kita nggak boleh merasa diri ini suci, apalagi merasa paling suci, tidak boleh. Menjadi orang benar itu benar, merasa paling benar itu bermasalah. Nah, dan kita tidak boleh merasa sudah ya. Yang saya tahu dalam pemahaman yang saya pelajari, kita ini selalu merasa bahwa hidup ini masih koma, belum titik. Kita masih terus berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan merasa sudah. Tapi merasa bahwa kita ini masih harus terus banyak belajar, masih harus terus banyak berproses, masih terus hidup masih koma, belum titik gitu aja. Terakhir yang ke-9 dalam konteks perceraian antara suami istri ya. Di An-Nisa ayat 130 Allah berfirman, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kanallahu wasi'an hakima. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan berikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana. Ada sebagian orang itu dalam kasus-kasus tertentu ya, itu contoh gini deh, ini biar gampang memahaminya ini. Ini kisah nyata di daerah Jakarta Timur, jadi daerah Pondok Kopi dan atau Durensawit dan sekitarnya. Nah itu jadi bukan orang sini maksud saya, orang sana. Jadi anda bisa tolak-tolak dengan orang sini. Nah nanti orang sini saya ceritakan di sana. Nah jadi ceritanya itu ada ibu-ibu diuji oleh Allah, dianugerahi dan diuji oleh Allah punya 2 putra yang nun sewu autis gitu.
Nah, si ibu ini sibuk dengan anaknya kan, terus terapi dan macam-macam. Karena sibuk wis kapatek dandan ibu ini. Nah, akhirnya sing lanang kecantol rok mini. Kalau orang dulu keserimpet jari, jangan kan buatan jarian, kecantol rok mini. Rok mini, Pak. Begitu kecantol rok mini, si rok mini ini bilang, ya kalau mau nikah sama saya ceraikan dulu yang pertama, gitu. Padahal yang pertama itu karena beliau merasa berat dengan dua anak yang ada itu, secara ekonomi kan mungkin tidak punya kemampuan, berusaha bertahan jangan sampai bercerai lah. Sampai ngomong gini, wis gak apa-apa mas sampean rabi maneh, pokoknya aku jadi pegat. Karena kan dua anak ini bukan hal yang mudah gitu loh bagi kalkulasi ibu itu. Sampai konsultasi saat itu saya jawab, wis ngene dipertahankan karena Allah, jangan berharap sama suami. Dipertahankan karena Allah, dahniyo apa? Adapun panjenengan kok akhirnya cerai, itu serahkan semuanya pada Allah. Akhirnya diperjuangkan karena Allah, berujungnya cerai ternyata. Wis sing lanang wis gak iso ngempet mbek rok mini paling kuwi apa ceritane. Akhirnya pegatan cerai itu. Orang Malang pulang ke kampung. Karena kan di sini nggak ada keluarganya, dia pulang kampung di Malang. Sampai di Malang, sebegitu habis masa iddahnya, dapat, wah inilah, begitu cerai malah dapat ini, dapat Joko Tingting. Iya, perjaka, dapat perjaka. Kalau dia cerita lebih muda Ustaz, lebih kaya dan peduli sama anaknya. Yang anak tirinya peduli dia. Sampai anaknya itu barokahnya suami yang baru itu dibimbing oleh suaminya sampai bisa adzan saat itu, cerita gitu. Oh, jadi gantinya itu lebih. Gantinya itu kenapa? Lebih. Ya tadi karena dia bisa mempertahankan dengan baik pernikahan itu, tapi ternyata gagal, ya tidak apa-apa. Allah ternyata ganti dengan yang lebih baik. Dan kejadian seperti ini banyak. Gitu. Asalkan dalam konteks di mana dia benar ya gitu. Tapi kalau dasarnya zalim beda bab nanti. Sementara yang kecantol sama si rok mini itu belakangan saya dapat informasi ditinggal sama si rok mininya itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, ini hati-hati nggih. Nggih pun, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo. Kalau ada. Mana Ustaz Amin kok enggak ada Ustaz Amin? Ada khataman. Oh, ada khataman. Nggih. Oh, nggih. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau ada. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik masalah yang tentang sholat tadi Ustaz, yang nikah ya perjalanan itu. Nggih. Kurang kenceng Pak, sini Pak. Ya, maaf Ustaz, saya tertarik masalah yang fikih sholat tentang yang riha di perjalanan. Iya. Sekarang yang tadi kan mazhab Syafi'i itu kalau di perjalanan kita umpamanya sudah ada azan maghrib gitu Ustaz. Terus kita nggak bisa ini karena macet kan gitu kan. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan mobil boleh tuh, atau wudunya tayamum gitu ya, atau sholatnya yang dibilang sama Ustadz tadi ya, itu aja yang sesuai yang kita mampu yang bisa. Nah terus ini kan ada pas kita sampai gitu kan Isa di jalan, ini kan ada jamaah akhir ya, kalau mau jamaah akhir ya. Jamaah akhir. Nah ini kalau umpamanya di dalam sholat kehabisan waktu, terus tadi harus pulang lagi Ustaz gitu ya, harus pulang lagi gitu, kalau untuk mazhab Syafi'i ya, saya dengar tadi bahwa harus pulang.